Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Nuh membuka tutup bahtera itu, dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya. Ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi, burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan
lepaskan belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, menyembuhkan bermakna menjadikan yang sakit menjadi pulih atau sehat. Dalam mewujudkan penyembuhan ada proses yang harus dijalani. Semua pihak, baik penyembuh dan yang disembuhkan, harus bersedia berproses bersama. Setelah berlayar melintasi danau, Yesus sampai di Betsaida. Kota ini terletak di muara Sungai Yordan. Kedatangan Yesus di berbagai tempat mendapat sambutan banyak orang. Begitu ia tiba, orang membawa seorang buta kepadanya, disertai permohonan supaya dia menjamah orang yang buta itu. Alkitab tidak memberikan keterangan apakah orang itu buta sejak lahirnya, atau mengalami kebutaan pada usia tertentu. Karena belas kasih-Nya, Yesus melakukan penyembuhan untuk memulihkan hidupnya. Proses penyembuhan yang dilakukan Yesus yaitu, pertama,
Ia memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Rupanya Yesus tidak ingin menunjukkan kepada banyak orang bagaimana proses penyembuhan itu. Kedua, ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atas orang itu. Setelah meletakkan tangannya, Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Si orang buta mengatakan bahwa ia melihat sesuatu yang tampaknya pohon. Rupanya si orang buta itu masih melihat secara samar-samar. Ketiga, Yesus meletakkan tangannya dan orang itu sungguh melihat dan telah sembuh sehingga bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Proses ketiga ini membuat orang buta sudah bisa melihat dengan jelas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, penyembuhan itu terjadi setelah perdebatan dengan orang Farisi mengenai hal melihat tanda dan percakapan dengan para murid mengenai cara tepat menggunakan mata. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu, ia memintanya agar pulang ke rumah dan tidak masuk kampung. Mengapa? Bisa jadi Yesus ingin dia lebih menghayati kesembuhan yang telah dialaminya. Jika masuk kampung, dia mungkin akan disibukkan dengan banyak pertanyaan orang perihal kesembuhannya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.